Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Steven dari kelas MJ 601. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis demi memenuhi penilaian ujian akhir semester. Nah, di sini tugasnya di mana kita membahas suatu startup yang gagal di Indonesia. Dan di sini yang akan saya bahas yaitu startupnya Zenius, yaitu di bidang edtech di Indonesia atau di bidang education platform. Profil singkat dari Zenius yaitu dia didirikan tahun 2004, tapi versi awalnya itu dia sebagai penyedia DVD DVD pembelajaran, kemudian berkembang jadi platform digital itu pada tahun 2010. Jenis usahanya itu teknologi pendidikan atau edtech, menyediakan layanan belajar daring untuk siswa SD sampai dengan sekolah menengah atas. Popularitasnya itu meningkat pesat itu di masa pandemi COVID-19, di mana kebutuhan belajar online itu sangat-sangat melonjak tajam. Mengapa jenis tutup? Alasannya itu karena over expansion. Nah, kenapa di saat itu jenis merekrut besar-besaran para staf atau karyawannya dan meluncurkan berbagai produk baru dalam waktu yang singkat. Nah, hal ini menyebabkan biaya operasionalnya itu membengkak atau semakin besar tanpa dibarengi peningkatan pemasukan yang sepadan. Yang kedua itu bro, karena burn rate yang tinggi. Itu banyak startup yang menjalankan strategi bakar uang untuk menggaetkan pengguna atau konsumen, namun Zenius kesulitan menjaga arus kas yang sehat. Dan juga karena tidak mampu bertahan tanpa pendanaan tambahan dari investor. Alasan selanjutnya itu penurunan permintaan pasca pandemi. Nah, setelah pandemi COVID-19, sekolah kan mulai dibuka kembali dan banyak siswa yang kembali ke metode belajar konvensional. Nah, jadi Zenius gagal juga melakukan pivot yang sesuai dengan perubahan tren pasar. Dampak penutupan Zenius yaitu yang pasti kalau dari dalam internal perusahaan itu pemutusan hubungan kerja PHK itu terhadap ratusan karyawannya, dan karyawan yang terdampak menyuarakan ketidakjelasan itu komunikasi dari manajemen. Selanjutnya itu dampaknya ekosistem startup edtech itu mengguncangkan kepercayaan investor terhadap startup edtech yang sebenarnya tetap bisa menjadi platform yang diandalkan dalam memberikan edukasi kepada konsumennya. Terus dalam ekosistemnya itu juga menjadi peringatan bagi pelaku industri lain yang bekerja yang mempunyai bidang yang sama itu untuk lebih berhati-hati terhadap ekspansi yang agresif. Nah, dampaknya untuk konsumen dan siswa itu banyak siswa yang kehilangan akses terhadap platform pembelajaran favorit mereka yaitu Zenius, dan guru dan juga orang tua juga harus mencari alternatif yang baru dan juga sesuai. Nah, selanjutnya yaitu pelajaran yang bisa diambil dari kasus Zenius ini yaitu manajemen keuangan untuk perusahaan itu sangat penting. Itu tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tapi juga keberlanjutan untuk jangka panjang. Itu adaptasi pasar cepat, di mana kita harus mengikuti perubahan tren dan juga kebutuhan di setiap konsumen di setiap tahunnya, karena begitu banyak tren-tren yang berubah di setiap waktu. Nah, itu pelajaran yang bisa diambil lagi itu value proposition yang harus jelas. Produk harus mempunyai keunikan. Yang selanjutnya itu harus ada memiliki komunikasi internal transparan antar karyawan. Nah, kesimpulan kasus tutupnya Genius itu ya, Genius Education itu menjadi contoh nyata bahwa pertumbuhan cepat dalam dunia startup itu tidak selalu menjamin keberlangsungan bisnis. Meskipun Genius memiliki produk yang relevan dan pernah berjaya di masa pandemi, namun ketidaksiapan dalam menghadapi perubahan pasar, strategi ekspansi yang terlalu agresif, serta pengelolaan yang tidak efisien itu menjadi faktor utama kegagalannya. Jadi ini kesimpulannya itu menjadi pelajaran untuk platform yang
mempunyai bidang yang sama seperti Zenius di bidang edutech atau education, itu untuk harap berhati-hati untuk tidak terlalu agresif atau selalu memiliki perencanaan keuangan yang baik sehingga tidak menyebabkan kegagalan. Oke, ini sekian presentasi dari saya. Semoga ini bisa memenuhi penilaian ujian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.